A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngelanjutin Shin the Red Moon part ke-12 dan 13-nya guys ya. Kenapa gue bahas dua chapter sekaligus? Karena kalian minta durasinya yang panjang. Sedangkan durasi dari setiap chapter di video ini tuh cukup pendek banget guys ya. Jadi di sini kita bikin dua chapter sekaligus biar durasinya panjang gitu guys. Oke, buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, kalian bisa subscribe channelnya Alur Komika biar gue lebih semangat lagi upload videonya. Like juga sebanyak mungkin guys. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diperlihatkan dengan Luxin dan adiknya. Bunuh saja mereka, ucap adik kecil Luxin. Lupakan itu, mereka itu cuman orang biasa. Dan juga membunuh itu dilarang. Kita tunggu saja jawaban dari tim Chen, ucap Luxin. 5 menit kemudian, setelah Luxin menghubungi Chen. Ah, ketemu Luxin. Kenapa kamu di sini? Ucap Pak Direktur. Xiaolu, kenapa kau tidak memberitahuku lebih dulu jika kau mengenal Direktur Liu dari Bogu Teknologi di kota utama? Kenapa kau tak memberitahuku sebelumnya? Ucap Pak Direktur. Direktur Liu? Siapa itu Direktur Liu? Ucap Luxin. Direktur Liu baru saja menelpon dan bilang bahwa dia sangat mengapresiasi sikap kerjamu. Mereka juga akan menyerahkan proyek transportasi material pada kita, ucap Pak Direktur. Direktur menelponku untuk menjadikanmu pemimpin proyek ini, ucap Pak Direktur. Luxin pun sangat kaget. Ini hanya kesalahpahaman. Mari lanjut bekerja. Aku juga akan mentraktirmu makan setelah kerja, ucap Pak Direktur. Sepertinya pekerjaanku aman, ucap Luxin. Kak Lu, aku tidak bermaksud mengambil pekerjaanmu, ucap Luceng. Luceng karyawan baru dan pacar Xiao King. Ya, aku mengerti, dunia memang sulit untuk orang seperti kita, ucap Luxin. Dia benar-benar tidak punya malu, ucap Luxin. Kak Lu, bisakah aku dapat bagian di proyek kali ini? Luxin pun menatap sinis. Melihat sikap Pak Direktur, sepertinya ini proyek yang besar. Jika benar, bonusnya pasti banyak kan? Ucap Luxin. Tidak boleh, ucap Luxin. Xiao Kang pun marah kepada Luxin. Kamu pasti sibuk kan? Baiklah kalau begitu kami akan membawakan barangmu dan membantumu membersihkannya lebih dulu, ucap Pak Direktur. Bertindaklah dengan cerdas. Apa kau tak terlihat dia kecewa? Ucap Pak Direktur kepada anaknya. Luxin pun ditelepon oleh Kolonel Chen. Luxin, apa masalahnya sudah selesai? Sudah, terima kasih Kolonel Chen, ucap Luxin. Bagus, kamu telah kami pekerjakan. Tapi kenapa masih bertahan dengan pekerjaan bergaji rendah? Kamu tak akan bisa melakukannya dengan gaji serendah itu, ucap Kolonel Chen. Dari perkataanmu, Anda tidak melarangku melakukan pekerjaan lain. Dan 1000 yuan juga uang, ucap Luxin. Lalu kenapa kamu berpatroli? Bukannya Anda membayarku untuk itu? Kalau tidak, aku akan merasa bersalah dengan uang ini, ucap Luxin. Baiklah, terserah padamu, ucap cewek tersebut. Karena kamu begitu antusias dengan pekerjaanmu, ada sesuatu yang perlu kamu selidiki. Tugas pertamamu setelah bergabung dengan organisasi, aku meminta Bogu Teknologi untuk menyediakan transportasi dengan perusahaanmu. Kamu bisa menggunakan kesempatan ini untuk berurusan dengan Kinran, pemilik perusahaan transportasi Shifang. Kantor mata-mata mendapat data bahwa setidaknya ada 7 atau 8 pembunuhan baru-baru ini yang terkait dengan perusahaan transportasinya. Jadi, aku ingin kamu memeriksa apa ini murni pembunuhan atau ada sesuatu yang lain, ucap Kolonel Chen. 7 atau 8 nyawa? Bagaimana kalau murni pembunuhan? Ucap Luxin. Jika hanya pembunuhan biasa, kita bisa lega dan kamu bisa kembali. Tapi jika ada sesuatu yang lain, segera laporkan, ucap Kolonel Chen. Pembunuhan biasa, tapi dia lega. Mungkinkah mereka kasus yang melibatkan 7 atau 8 nyawa dianggap sepele, ucap Luxin. Jadi apa operasi ini berbahaya? Jika pembunuhan yang tidak terkait dengan kontaminasi berbahaya bagi orang biasa, maka kamu pasti bisa menanganinya, Kolonel Chen. Akan ada gaji tambahan untuk penyelidikan kali ini.
ucap Luxin. Baiklah, aku mengerti. Diperlihatkan dengan kantor Luxin. Luxin pun kembali ke kantornya. Semua karyawan di sana menatap kepada Luxin. Mereka semua pun terdiam. Barangku sudah ditata. Berbahaya bagi orang biasa. Luceng, kupikir pada proyek kali ini kamu bisa membantuku, ucap Luxin. Perusahaan transportasi Shifang adalah salah satu perusahaan transportasi terbesar di kota ini. Bisnis utamanya adalah pengangkutan barang antar kota satelit dan terkadang juga mengantarkan ke kota utama serta tembok-tembok tinggi kota lain. Aku dengar bahwa bos mereka adalah seorang wanita bermarga Chen, dan aku dengar bahwa bisnisnya yang sangat besar. Ruang lingkup bisnisnya tidak hanya di pinggiran kota saja, tapi juga di kota utama, ucap Kolonel Chen. Kak Lu, kamu yakin kita akan menemuinya, ucap Lu Cheng. Aku khawatir perusahaan transportasi kuartet tidak sesederhana kelihatannya. Meski mereka menemukan biji-bijian liar serta pemulihan beberapa industri, dengan itu sebagian besar masalah pangan masyarakat telah terpecahkan. Tapi ini masih jauh dari membangun sistem industri sebelumnya. Salah satu masalah penting adalah transportasi. Jalan di luar tembok kota yang tinggi sudah rusak parah dan banyak pohon yang menghalanginya dan orang-orang gila yang memenuhi jalan. Para kesatria pengungsi yang bertahan hidup dengan cara menjarah materi dan lain-lain. Ada juga banyak bahaya yang tidak bisa dihindari sebelumnya. Oleh karena itu, jika mereka berani keluar kota untuk transportasi, mereka semua harus cukup kuat dan memiliki sarana dan prasarana. Wanita bermarga Chen memiliki perusahaan transportasi Shifang. Sebenarnya dia hanya seorang bos di atas meja, dan bos yang sebenarnya adalah seorang pria dari belantara bernama Kinran. Hanya saja orang belantara yang tinggal di kota berdinding tinggi selama 3 tahun tidak dapat diberikan status resmi dan tidak diizinkan untuk mendapatkan perusahaan. Karena itu, dia menggunakan salah satu kekasihnya untuk bergerak maju, dan bisnis 4 pihak ini tidak memiliki kemungkinan untuk ngangkut barang dengan jujur. Seseorang yang lahir di hutan belantara tidak mungkin sederhana, apalagi bertindak jujur, ucap Luxin. Kita akan menemukan tidak banyak orang yang berani menerima bisnis transportasi luar kota, ucap Luxin. Aku harus melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Diperlihatkan dengan perusahaan transportasi. Ini adalah perusahaan transportasi kuartet. Kenapa tempat ini sangat kotor, ucap pacar Luceng. Woi, jangan lihat-lihat, kalian ikut aku, ucap pegawai tersebut. Mereka pun mengikuti pegawai tersebut sampai ke dalam. Mereka sangat menakutkan. Kakak, aku tidak berpikir kalau mereka orang baik, ucap Luceng. Apa yang kalian bicarakan di sana? Kau pergi ke ruang manajer untuk berdiskusi. Aku akan berada di luar untuk mengawasi mobil dan sekitarnya, ucap Luxin. Apa? Luxin pun berjalan-jalan melihat tempat di sekitarnya. Cheng Jin bilang, apa 7 atau 8 orang di sini, tapi dia tidak yakin apa ada kontaminasi atau tidak di sini. Saat ini kondisinya tidak sama dengan KP saat itu. Tak ada yang aneh. Bagaimanapun juga sekelompok ini melakukan bisnis yang berbahaya. Jadi wajar jika beberapa orang menjadi korban saat melakukannya. Tapi perjalanan di luar tembok benar-benar menakutkan, ucap Luxin. Luxin pun masih berjalan-jalan di tempat tersebut. Ada darah di sini. Mungkin ini darah dari pertempuran, ucap Luxin. Luxin pun mendengar suara minta tolong. Apa caramu berbisnis? Benar-benar seperti ini. Kami memberitahukan hidup di luar berlari-lari dikejar-kejar oleh orang gila itu. Dan aku ingin menawarkan harga. Orang berpendidikan macam apa kau ini? Apa kau ingin aku membuat makanan untuk orang gila di luar sana? Ucap petugas di sana. Hei, berhenti, berkelahi. Jika kalian terus memukulinya, aku akan pergi ke pos penjaga, ucap Xiao King. Luxin pun mau mengambil senjatanya. Apa ini? Apa yang terjadi? Ucap Luxin. Kami pikir harga yang mereka tawarkan terlalu tinggi saat kami ingin menawar
berharga mereka memukulnya, ucap kekasih Luseng. Aku juga telah memeriksa ada banyak masalah dengan akun mereka. Kita tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Mereka bermasalah, ucap Kyoking. Kekasih Luceng pun dipukul oleh seseorang. Gadis busuk, siapa yang kau panggil bermasalah? Apa kau pacarnya? Apa kau ingin aku memukulmu juga? Ucap cewek tersebut. Ah, aku mengerti, ucap Luxin. Haruskah aku mengulur waktu dan mendapatkan informasi dari mereka? Ucap Luxin. Maaf semuanya, aku sungguh minta maaf. Bisakah kalian jelaskan kenapa ini bisa terjadi? Ucap Luxin. Apa kau pemimpinnya, manajer lu? Kalau begitu, baiklah. Kau menelpon dan mengatakan bahwa kau butuh kendaraan untuk transportasi. Tetapi sekarang sepertinya kau tiba-tiba membatalkan kesepakatan itu. Tidak sopan kan? Ucap pegawai tersebut. Jika kau membiarkanku membuat pengaturan, maka kita bisa membicarakannya. Hidup tidak mudah saat ini, ucap pria tersebut. Jika kau menolaknya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Kau benar. Kalau begitu, mari kita pergi dan mendiskusikannya, ucap Luxin. Diskusi? Semua orang sibuk dengan urusannya. Kita tak bisa membicarakan omong kosong ini, ucap pria tersebut. Jadi apa yang kau inginkan? Ucap Luxin. Tanda tangani kontrak dan segera berikan uangnya. Semua orang butuh uang, ucap pria tersebut. Kontrak tidak bisa begitu saja ditandatangani, ucap Luxin. Hei saudaraku, lihatlah, manajer kecil ini keras kepala. Aku ingin melihat seberapa keras kepala dia, ucap pria tersebut. Kalau begitu, saudaraku, ayo kita lihat betapa keras kepala dia, ucap orang-orang di sana. Sepertinya ini cara mereka memaksa penjual untuk menggunakan jasa mereka, ucap Luxin. Luxin pun mengeluarkan pistol dari tasnya. Dia punya pistol, semua orang pun kaget. Hei bro, sejak dulu bisnis harus dinegosiasikan. Tidak ada alasan kuat di balik itu, ucap Luxin. Pria-pria tersebut pun terdiam. Aku tidak percaya ada orang di dalam tembok yang punya pistol. Hahaha, semuanya sangat ketawa. Semuanya ketawa, aneh banget. Haha, dia punya pistol. Semua orang pun memegang senjata tajam. Hehehe, adik kecil, apa senjatamu asli? Ucap orang tersebut. Tiba-tiba, satu orang mau menyerang Luxin. Semua orang pun terkaget saat Luxin menembak orang tersebut. Dia menembak, senjatanya asli. Orang-orang di sana pun terkejut. Apa kalian sudah melihatnya? Ucap Luxin. Tiba-tiba datang seorang cewek. Senjata ini asli. Kupikir kamu hanya bermain-main. Aku tidak berpikir kau berani menembak. Kami juga punya pistol, tapi kami tidak akan menggunakan untuk menangani ini, ucap cewek tersebut. Oke, kami mengakuinya. Kami akan membebaskan kalian hari ini. Namun, jika penjaga menangkapmu, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Jika penjaga tidak menangkapmu, kita akan bertemu lagi di sungai, ucap cewek tersebut. Pergilah, ucap anak buah cewek tersebut. Aku tidak akan pergi. Kita belum selesai, ucap Luxin. Kamu tetap ingin bicara mengenai bisnis sekarang, ucap cewek tersebut. Ya, harganya harus dinegosiasikan. Anda tidak bisa mengatakan berapa banyak agar adil, ucap Luxin. Kau, cewek itu pun kesal. Aku jarang berbisnis dengan orang yang menggunakan senjata api. Menggantung orang di atas kolam yang penuh dengan orang gila juga merupakan cara berbisnis dengan orang lain. Tapi memaksa wanitaku untuk melakukan bisnis ini adalah pertama kalinya, ucap Kinlan, atasan transportasi tersebut. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur cerita The Red Moon Avaret-nya. Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika, karena kita bakal lanjut lagi di next episode. Oke, segini dulu untuk videonya. Saya Alur Komika, cabut dulu guys, bye bye.